Baik, bisa saya mulai ya untuk sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat siang saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-18. Hari ini apakah masih semangat mengikuti sesi ketiga? Masih. Semuanya sudah makan siang? Oke, pastinya udah lebih semangat dong. Kembali lagi bersama saya Dina Larasati selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA di sesi terakhir ini. Di sesi ketiga ini atau di sesi terakhir ini, kita akan melanjutkan materi yang sama, yakni tentang hukum acara perdata yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zamroni, SHMH. Selamat siang Bapak. Apakah sudah siap untuk melanjutkan materi? Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan waktu dan tempat kepada beliau. Terima kasih. Saudara-saudara kita lanjut ya. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, saya akan share, tapi nanti nggak terlalu saya baca ya, nggak saya jelaskan. Nanti yang penting-penting saja saya jelaskan ya. Oke, tadi kan kita mulai dari pembacaan jawaban, kemudian dijawab, dilanjutkan dengan replik, kemudian duplik. Ini nanti dibaca. Tapi sebenarnya replik dan duplik itu isinya hampir sama. Ya, jadi isi-isinya itu enggak beda jauh. Itu cuma menjawab berargumen saja. Kemudian masuk ke pembuktian. Nah, pembuktian alat bukti di dalam perkara perdata itu ada tulisan, kemudian saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu yang ada di HIR dan BW. Tapi kemudian berdasarkan Undang-Undang ITE itu juga masuk alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik. Saudara-saudara sekalian, tadi seperti di soal awal tadi kan menyebutkan ahli ya. Ahli itu sebenarnya tidak ada. Di perkara perdata itu ahli tidak masuk sebagai alat bukti. Beda sama pidana. Kalau pidana ahli itu masuk alat bukti tersendiri. Nah, ahli itu biasanya masuk digunakan oleh hakim sebagai bagian dari persangkaan. Nomor 3 itu ya. Jadi hakim itu bisa menggunakan persangkaannya melalui keterangan ahli. Itu boleh. Makanya keterangan ahli itu di dalam kasus perdata itu boleh dipakai oleh hakim. Boleh juga tidak dipakai. Tidak ada masalah. Keterangannya dipakai juga boleh, enggak dipakai juga tidak masalah. Tapi ketika hakim memerlukan keterangan ahli, biasanya kasus-kasus berat, misalnya kasus sengketa perbankan, itu kan hakim kurang bisa memahami ya. Atau sengketa medis misalnya, pasti hakim tidak paham apa yang menyebabkan orang itu luka misalnya dan sebagainya. Itu makanya dia butuh keterangan ahli. Nah itu biasanya digunakan dan masuk dalam kategori masuk persangkaan. Demikian juga pemeriksaan setempat. Nah kemudian untuk tulisan itu teman-teman nanti yang harus diperhatikan adalah bukti tulisan itu ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Bedanya apa? Kalau akta otentik itu kategori bukti sempurna, dia bisa berdiri sendiri.
misalnya akta notaris ya, dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu dukungan yang lain. Tapi kalau akta di bawah tangan, misalnya perjanjian hanya di atas materai gitu ya, itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bukti yang lain, misalnya keterangan saksi yang menegaskan bahwa memang ada itu perjanjian itu. Oleh karena itu akta otentik itu disebut bukti sempurna karena dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu dukungan alat bukti yang lain. Tapi kalau akta di bawah tangan itu tidak bisa, apalagi kalau ditolak oleh lawan. Harus dia membuktikan bahwa memang benar itu ada. Dengan apa? Dengan saksi biasanya. Kalau akta otentik tidak perlu saksi. Kenapa? Karena di akta otentik itu sudah ada saksi. Kalau teman-teman baca akta itu selalu di bagian akhir ada saksi, 2 orang saksi, sehingga tidak perlu lagi. Ya. Apa bedanya saksi dan ahli? Ini yang teman-teman di dalam praktek kadang-kadang kurang bisa membedakan ya. Teman-teman, kalau saksi itu orang yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung, itu saksi. Bagaimana kalau saksi mendengar dari orang lain? Itu namanya saksi testimonium di auditu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang tidak digunakan hakim. Karena dia hanya mendengar dari orang. Nah, yang penting teman-teman yang dicari adalah saksi yang memang dia tahu. Jadi kalau ada klien ditanya, ada saksi yang tahu apa enggak? Itu harus ada dulu. Jadi sebelum Anda bikin surat gugatan, surat kuasa belum maju, Anda pastikan dulu saksi itu ada. Karena kebanyakan biasanya begitu, enggak nanya saksi, dah dibikin gugatan jalan, setelah itu baru nyari saksi. Ngomong sama klien, tolong dicarikan saksi ini. Wah, ada, pusing. Makanya alat bukti dan saksi itu usahakan sudah ready sebelum bikin gugatan. Jadi harus dipastikan dulu bukti asli dan saksi itu sudah ada dan ready sebelum membuat gugatan. Sehingga gugatan bisa dirujuk dari situ. Kalau enggak, karena kebanyakan di dalam praktik itu saksi cari belakangan. Nah, itu setengah mati. Nah, praktik teman-teman nanti saya berharap mengubah kebiasaan itu. Cari dulu saksi. Saksi itu orang yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Sehingga keterangannya itu memang keterangan yang didengar, dilihat. Nah, saksi tidak boleh berpendapat. Ya, saksi itu tidak boleh berpendapat. Misalnya berpendapat, dia bohong, ini tidak boleh. Ya, Anda bisa, Anda tidak boleh berpendapat, Anda bukan ahli. Untuk menentukan dia bohong apa enggak itu kan enggak boleh, dia enggak boleh berpendapat. Dia hanya apakah dia ngomong ini apa enggak itu aja. Karena seringkali itu saksi itu berpendapat, gitu. Dimintai pendapat dan lawannya diam saja. Itu harus nggak boleh. Saksi nggak boleh berpendapat. Mau orangnya bohong, mau orangnya itu pendapat. Ya. Nah, ahli itu yang berpendapat. Kebalikannya, ahli tidak boleh menjelaskan fakta. Dia hanya boleh berpendapat. Tidak boleh menjelaskan fakta. Nah, itu kadang dibulak-balik. Ahli ditanyai fakta, saksi ditanyai pendapat. Bagaimana pendapat saksi? Enggak boleh. Saksi nggak boleh berpendapat. Menurut saksi apakah dia itu orangnya jujur? Tidak boleh. Saksi ditanyai apakah misalnya pada saat peristiwa terjadi Anda lihat apa enggak, misalnya begitu. Pada saat penandatangannya perjanjian Anda lihat enggak? Pada saat dia menyerahkan uang Anda lihat enggak? Nah, itu yang ditanyai. Kalau ahli, pendapatnya yang ditanyai, bukan faktanya. Kadang-kadang ahli tanyai fakta. Enggak boleh.
ahli hanya tanya pendapat. Kalaupun kasus itu hanya digambarkan, nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya menurut ahli kalau tergugat ini melakukan, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi Anda hanya boleh menggambarkan bagaimana seandainya ada orang yang melakukan begini, 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 bagaimana menurut ahli. Nah, gitu boleh. Ya, nggak boleh menyebut penggugat atau tergugat, nggak boleh. Karena itu menjadi fakta. Ya, itu perhatikan. Karena seringkali dibulak-balik. Oke. Nah, kemudian biasanya setelah pembuktian, kemudian ada dilakukan sidang pemeriksaan setempat. Nah, pemeriksaan setempat ini dilakukan terhadap perkara yang objeknya berupa tanah atau rumah. Dan ini diwajibkan, dulu enggak. Nah, apa gunanya? Agar objek itu benar-benar berkaitan dengan para pihak. Karena dulu sering objek itu enggak ada kaitannya dengan para pihak. Dulu. Jadi dulu itu banyak kasus abal-abal. Misalnya ada PTA dengan PTB sengketa tanah seluas 5 hektar yang ada di Lakar Santri. Padahal bukan punya, nggak ada hubungannya dengan PTA PTB, punyanya orang kampung. Karena tidak digugat dan tidak ada pemeriksaan setempat, tidak tahu kalau disengketakan. Akhirnya dimenangkan salah satu PTB. Berdasar putusan dia ajukan penerbitan sertifikat ke BPN, muncullah sertifikat atas nama PTA berdasarkan putusan. Yang punya bingung, terusirlah dia. Dulu banyak begitu. Makanya kemudian melalui SEMA diwajibkan harus ada pemeriksaan setempat. Agar tahu bahwa itu memang tanah itu ada hubungannya dengan para pihak. Jangan sampai itu tanahnya pihak ketiga. Dulu itu banyak begitu. Di Surabaya pun dulu banyak begitu. Saya kebetulan kan spesialis tanah. Sehingga dulu banyak orang kehilangan tanah itu sering. Sekarang mungkin di luar Surabaya juga banyak. Ya. Makanya kalau objek berupa tanah itu selalu ada pemeriksaan setempat. Nah, kemudian penyitaan. Penyitaan nanti dibaca ya. Ada jenis penyitaan itu ada konservator. Nanti dihafal saja. Misalnya apa bedanya konservator sama revindikator marital. Marital itu untuk sita yang dilakukan terhadap perkara perceraian. Agar apa? Karena kalau enggak nanti hartanya itu hilang. Kecuali harta tidak bergerak, itu kan orang enggak bisa jual kalau enggak ada tanda tangan pasangannya. Tapi kalau harta bergerak, deposito, mobil, itu suami istri masing-masing bisa menjual. Nah, agar enggak dijual disita. Sehingga pada saat perceraian, pada saat pembagian kodok ini tetap dapat. Seringkali orang cerai hartanya sudah nggak ada, dijual semua sama suaminya, istrinya tidak punya apa-apa. Itu sering. Makanya kalau Anda nanti dapat perkara perceraian, usahakan disita, hartanya disita, rekeningnya disita, mobil disita, sita marital namanya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah dilakukan penyitaan, maka sidang terakhir itu biasanya kesimpulan. Kesimpulan itu tidak wajib. Boleh dibuat, boleh tidak. Fungsinya apa? Fungsinya hanya membantu hakim agar dia lebih mudah mengikuti alur. Meskipun hakim itu kan juga ngikuti, tapi kita berikan kemudahan. Seringkali, ini kalau kebetulan saya kan banyak teman hakim. Teman dosen juga ada hakim tipikor, nggak pernah dibaca. Saya tanya, pernah baca kesimpulan? Nggak pernah. Jadi kayak percuma bikin kesimpulan. Karena memang hakim pada saat setelah pembuktian dia sudah tahu ini mau diputus apa, sebenarnya sudah tahu. Nggak perlu kita bikin kesimpulan, sebenarnya dia sudah tahu. Tapi siapa tahu dibaca, siapa tahu. Kadang-kadang kan ada hakim yang mungkin agak nganggur baca, kan siapa tahu ya. Kalau di Surabaya kayaknya tidak dibaca. Nah, setelah bikin kesimpulan lalu sampailah pada putusan.
Nah, di dalam putusan ini seringkali advokat kadang kalau dia sudah merasa kalah. Nah, karena advokat setelah pembuktian itu sudah tahu, kalah menang itu sudah tahu, gelagatnya itu seringkali sudah tahu. Itu nanti Anda kalau praktik, Anda menang atau kalah itu sudah tahu. Kalau biasanya, saya ini kalah, ini biasanya tidak muncul. Tidak muncul. Nah, kalau muncul itu nanti Anda punya waktu mengajukan upaya hukum banding itu 14 hari sejak dibacakan. Kalau Anda tidak muncul, lebih panjang kan gitu. Lebih panjang karena apa? Nanti ngitungnya itu setelah menerima pemberitahuan. Kalau tidak hadir saat putusan kan nanti direlas, dikasih pemberitahuan dari pengadilan. Anda tanggal sekian sudah diputus, isinya ini. Nah, ngitungnya baru setelah Anda menerima. Yang menerima relas bukan klien, tapi advokatnya. Ya. Jadi Anda kalau sudah menerima, Anda ngitungnya dari situ. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa bentuk putusan tadi kan banyak yang masih kurang tepat ya jawabnya ya. Jenis putusan itu ada 3 macam ya, ada yang mengabulkan amarnya ya, atau menolak atau tidak menerima. Cuma 3 itu. Jadi kalau ada gugatan atau perkara itu kalau tidak dikabulkan, ditolak ya di NU. Nah, NU itu tidak diterima. Kalau dikabulkan atau ditolak itu sudah melekat nebis in idem. Kalau tidak diterima masih bisa diajukan gugatan lagi. Bedanya di situ. Ya. Nah, sifat amar putusan itu juga ada 3 macam. Ada deklarator, konstitutif, dan kondemnator. Apa bedanya? Anda ingat-ingat redaksinya saja, mirip-mirip. Biar Anda cirinya kelihatan. Kalau deklarator berarti deklarasi. Pernyataan, isinya itu pernyataan. Jadi misalnya 1 menyatakan bahwa tergugat melakukan, nah itu pernyataan. Itu berarti deklarator. Konstitutif itu pernyataan tentang status atau keadaan hukum. Misalnya asalnya menikah jadi cerai. Gitu. Itu kan berbeda. Pernyataan juga. Kalau tadi kan menyatakan si A melakukan prestasi itu deklarasi. Tapi kalau menyatakan bahwa penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Nah, itu pernyataan konstitutif. Pernyataan tapi ada status baru. Asalnya menikah jadi cerai. Jadi pahami ya? Sama-sama pernyataan tapi konstitutif itu ada status baru. Kemudian kondemnator. Kondemnator itu sifat amar yang menghukum. Jadi ada 3 ini aja. Anda ingat-ingat. Nah, teman-teman, 3 ini harus ada di petitum. Jangan hanya deklarator saja tapi nggak ada kondemnator. Itu nanti tidak bisa dieksekusi. Jadi kalau Anda nanti bikin petitum harus ada deklarasi menyatakan si A melakukan perbuatan melawan hukum. Juga harus ada kondemnator menghukum tergugat untuk membayar. Begitu. Kalau tidak ada itu pernyataan yang nggak bisa dieksekusi. Misalnya menyatakan bahwa objek sengketa rumah itu milik penggugat. Cuma itu saja, nggak bisa dieksekusi. Pengadilan nggak bisa mengeksekusi. Anda ajukan eksekusi nggak bisa. Karena tidak ada menghukum. Makanya harus ada menghukum tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat. Itu baru bisa dieksekusi. Makanya harus ada deklarator dan kondemnator itu harus satu paket. Ya, nggak boleh hanya satu karena banyak sekali masih
Orang hanya deklarasi saja, menyatakan rumah itu milik penggugat. Sudah itu saja yang diminta. Akhirnya tidak bisa dieksekusi. Terakhir itu saya punya klien itu di Gresik, itu juga gitu. Baru itu, bayangkan. Advokatnya tidak tahu saya itu yang gugat waktu itu apakah lama di Gresik soalnya enggak seberapa. Cuma dibawa ke saya, Pak ini tidak bisa dieksekusi. Ya tidak bisa, tidak ada menghukumnya. Terus bagaimana yang gugat lagi? Oke. Nah kemudian putusan juga kalau dilihat dari kehadiran para pihak ada gugur, fast track dan kontradiktif tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada putusan terhadap eksepsi, itu putusan sela. Kalau absolut gitu ya. Kemudian ada putusan terhadap permohonan penetapan. Oke. Ini nanti dibaca ya, gugatan sederhana itu kalau berdasarkan perma terbaru ya, itu nilainya 500.000 juta. Hakim tunggal dan diputus hanya dalam waktu 25 hari kerja, enggak sampai sebulan. Nah ini saya ikut membuat aturannya waktu itu. Kebetulan saya ini kan kontributor Bank Dunia, World Bank, IUDP. Jadi Indonesia itu dulu dianggap tidak layak investasi karena menghambat pebisnis kalau mau menegakkan hak-haknya. Dulu itu kalau mau menagih haknya, misalnya tagihannya 500 juta, dia habis 500 juta lebih. Sehingga dianggap tidak masuk akal. Akhirnya apa? Di dalam ranking World Bank, Indonesia itu dianggap tidak layak. Karena tidak ada penegakan kontrak, penegakan bisnis lemah. Peradilannya mahal. Makanya kemudian beberapa advokat termasuk saya diajak Mahkamah Agung untuk membahas bagaimana caranya ini biar orang berinvestasi itu tetap mau datang ke Indonesia. Rankingnya di World Bank bisa naik Indonesia. Bahkan itu atensinya Jokowi waktu itu khusus. Maka kemudian dibuatlah gugatan sederhana. Nilainya tapi dibatasi 200 juta waktu itu di awal-awal. Jadi gugatannya sederhana, disidangkan oleh hakim tunggal, waktunya 25 hari kerja. Enggak ada banding, enggak ada kasasi. Ya kayak hakim jakikan tukang tagih, itu intinya seperti itu. Nah dari situ kemudian setelah ini jalan, kita buat jalan permanya 2015. Itu akhirnya ranking di World Bank mulai naik. Dulu itu dihitung misalnya lawyernya berapa, proses di pengadilan bayarnya berapa, gugatan sederhana gitu dihitung. Nah di awal-awal dihitung itu kalau tagihan 200 juta habisnya itu 300 juta lah tekor malah. Jadi sehingga Indonesia dianggap tidak layak investasi. Terutama di sektor penegakan hukum dan peradilan. Makanya dibuat ini. Nah teman-teman kalau punya klien yang tagihan-tagihan 500 juta ke atas, tidak perlu gugatan biasa, gugatan sederhana, diajukan gugatan sederhana. Itu lebih cepat. 25 hari kerja diketok oleh hakim tunggal. Jadi kalau nanti ketemu ini berapa nilainya, cuma 400 Pak tagihan, ya pakai gugatan sederhana, jangan gugatan biasa. Ya. Oke, nanti tapi di ini dibaca saja, ada di permanya. Oke. Nah gugatan sederhana itu juga banyak yang hilang dari proses 11 tahap itu. Itu biasanya di sidang pertama itu diminta untuk damai. Just langsung enggak pakai mediasi. Hakim tunggalnya itu, ya apa ini wis kamu bayarlah gitu. Kayak tukang tagih itu hakimnya. Itu kamu punya pinjaman segitu. Iya, just kamu bayar. Kalau enggak nanti proses baca gugatan, jawaban. Setelah itu enggak pakai replik duplik langsung pembuktian.
Saksi ya kadang satu gitu aja. Satu aja saksinya kan gitu. Nggak pakai ahli. Setelah itu langsung baca putusan. Sudah. Kalau enggak mau bayar, diajukan eksekusi, eksekusi. Lebih mudah. Oke. Nah, kemudian upaya hukum. Upaya hukum ini saya skip ya. Nanti bisa dibaca ya. Upaya hukum banding. Ada prosedur baik yang melalui konvensional maupun ikut. Jadi bisa dilakukan dari rumah juga ini banding. Prosedurnya nanti bisa dilihat ya. Kemudian ada kasasi, alasan-alasannya, prosedurnya dibaca ya. Kemudian PK. Nah, PK ini ada beberapa alasan. Ini yang kadang teman-teman advokat banyak yang mungkin lupa ya. Teman-teman, alasan PK ini juga terkait dengan tenggang waktu. Tenggang waktunya itu 180 hari. Cuma ngitungnya itu beda-beda. Loh. Ya, ingat-ingat. Tenggang waktu PK itu 180 hari. Ngitungnya beda-beda. Bergantung pada alasannya. Kalau alasannya itu adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat, ya, yang dibuktikan dalam perkara pidana, maka ngitungnya adalah 180 hari setelah perkara pidana itu inkrah. Ngikuti putusan pidananya. Begitu inkrah itu dihitung 118 setelah mengetahui, ya. Kemudian kalau dasar itu novum, bukti baru, maka ngitungnya adalah 180 hari setelah menemukan novum. Nah, kalau ini bisa diakal-akali. Misalnya nemu Januari, dia nemu kapan? Nemu Maret. Tapi hati-hati, ini nanti disumpah. Nanti akan disumpah. Jadi siapa yang nemu itu akan dipanggil ke pengadilan, disumpah. Apakah kamu benar menemukan ini pada bulan Maret? Nah, tapi tetap hati-hati. Ya, karena itu nanti akan disumpah. Dalam sidang hakim tunggal disumpah. Hakim khusus memeriksa soal novum itu. Setelah itu kalau sudah baru diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau alasannya itu karena ada putusan itu melebihi tuntutan, maka hitungannya 180 hari setelah putusan diberitahukan. Ya. Kemudian kalau alasannya itu ada tuntutan yang belum diputus, ya, maka hitungannya adalah 180 hari setelah putusan itu diberitahukan. Nah, kalau alasannya putusan saling bertentangan, biasanya ada putusan yang beda-beda. Misalnya putusan pengadilan negeri dan putusan PT-UN, beda-beda. Itu boleh mengajukan PK. Nah, hitungannya adalah 180 hari setelah putusan yang paling akhir. Jadi misalnya biasanya itu advokat itu gugat perdata dulu. Perdata kalah, gugat PT-UN. Gitu. PT-UN menang. Nah, nanti bisa mengajukan PK. Tapi ngikuti pada yang putusan terakhir. Kalau alasannya kekhilafan hakim, maka 180 hari setelah putusan. Jadi tenggang waktu itu 180 hari. Tapi ngitungnya bergantung alasannya. Diperhatikan ya. Enggak sama. Nah, yang berbeda saudara-saudara, kalau banding itu tidak wajib membuat memori banding. Jadi Anda boleh membuat memori banding, boleh juga tidak membuat memori banding.
Tetapi kalau kasasi dan PK wajib membuat memori. Karena itu menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi kalau banding Anda nggak bikin memori, nggak masalah. Tapi kalau kasasi PK wajib. Nah, saudara-saudara sekalian, permohonan PK itu tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Jadi karena putusan itu sudah inkrah, pengadilan bisa mengeksekusi meskipun ada PK karena tidak menangguhkan. Oke. Nah, kita masuk di praktek membuat surat kuasa dan gugatan ya. Saudara-saudara sekalian, yang harus diperhatikan karena ini nanti teman-teman kalau pas ujian advokat itu yang penting bagaimana membuat kuasa dan gugatan. Nah, ada 4 kekhususan surat kuasa. Satu yang harus diperhatikan ya. Anda harus melihat pada subjek. Kemudian objeknya, perkaranya dan pengadilan. Karena itu yang dipakai sebagai rujukan di surat kuasa. Jadi kalau Anda membaca kasus apapun, kasus di soal nanti ujian atau kasus real, Anda harus patokannya 4 itu. Subjeknya siapa? Subjek itu penggugat dan tergugatnya. Itu harus jelas, karena itu nanti masuk di surat kuasa. Dua-duanya akan masuk di surat kuasa. Penggugat itu berarti orang yang memberikan kuasa kepada kita. Tergugat adalah lawannya. Itu harus jelas siapa penggugatnya dan siapa tergugatnya. Dan harus didasarkan pada legal standing yang tadi sudah kita bahas. Ya, harus sesuai legal standingnya. Tidak boleh ngawur ketika mendeteksi penggugat dan tergugat subjek ini. Anda harus tanya betul sama klien, lawan Anda itu siapa? Siapa saja yang terkait? Jadi gali semua, jangan sampai nanti kurang pihak. Jadi kasus harus benar-benar dibedah. Kalau nanti ujian lebih gampang karena sudah dibatasi. Tapi kalau real itu kadang-kadang tahu ada pihak lain ketika kasus sudah berjalan. Duh, kemarin kok enggak ngomong. Nah, Anda enggak tanya, nah, repot. Maka di subjek saja ini sebenarnya sudah rumit, Anda sudah harus dalam. Waris misalnya harus semua ahli waris. Ya, perjanjian harus yang ikut dalam perjanjian. Ya. Kemudian objek. Nah, objek itu tidak selalu berupa barang. Ya, saudara-saudara. Objek itu bisa saja berupa kesepakatan. Jadi misalnya kalau perjanjian jual beli tanah, objeknya apa? Perjanjian itu objeknya. Tanah itu objek perjanjian. Jangan salah. Karena ini banyak yang salah. Jual beli tanah kalau terjadi sengketa, maka objeknya, objek sengketa adalah perjanjian jual beli itu objeknya. Tanah itu objeknya perjanjian, bukan objek yang disengketakan. Jangan salah. Yang disengketakan apa? Perjanjiannya. Karena kalau Anda salah berarti nanti nggak wan prestasi. Apa? PMH larinya. Nanti enggak karu-karuan kemana-mana. Bisa campur-campur. Ini hal kelihatannya sederhana. Makanya teman-teman, advokat itu tidak hanya harus menguasai hukum acara, tapi hukum material. Kita dituntut menjadi orang yang ahli segala. Anda kalau menerima sengketa perbankan, Anda juga ngerti hukum perbankan. Saya waktu menerima kasus Bank Senturi, itu kasus pasar modal. Saya sebelum gugat itu belajar 3 bulan sendiri. Saya harus belajar ke UNER, kemana-mana nanya ahli-ahli. Akhirnya bagi gugatan saya itu benar-benar sama. Dia harus gugat. Makanya kalau
Kita dapat kasus-kasus serius, itu kita juga harus serius. Tidak asal. Karena kalau Anda dapat klien perbankan, kasus perbankan, Anda harus tahu hukum materialnya perbankan. Dan itu berbeda dengan hukum pertanahan, berbeda dengan hukum keluarga, perceraian, hukum waris, beda-beda. Maka kita itu, advokat itu sebenarnya orang yang cerdas. Karena harus memahami semua hal. Tidak hanya perceraian, tidak hanya pembunuhan, tapi juga kasus perbankan. Kita juga harus lebih ahli. Karena nanti kalau sengketa, seperti kasus saya misalnya Bang Senturi, nanti ahli yang muncul itu ahli perbankan, ahli pasar modal. Kalau Anda tidak paham, bagaimana caranya tanya? Bingung, ya kan? Makanya dari awal Anda harus belajar. Kasus tanah, Anda harus memahami hukum-hukum pertanahan dulu sebelum menggugat. Karena nanti yang muncul ahli pertanahan. Anda kalau salah tanya, berarti. Oke ya. Nah, objek harus pahami betul objeknya. Yang ketiga perkaranya. Nah, perkara juga begitu. Kadang orang itu salah menentukan apakah ini wan prestasi atau PMH, itu seling ketukar-tukar. Wan prestasi itu selalu didahului dengan perjanjian. Kalau PMH bisa ada perjanjian, bisa enggak. Tapi seringnya PMH enggak didahului perjanjian. Tapi bisa saja didahului perjanjian. Makanya kan tergantung case by case. Anda harus cermati betul kasus itu. Untuk menentukan ini perkara apa? Wan prestasi atau PMH atau waris. Ya. Atau pembatalan kontrak. Yang keempat baru pengadilan. Ini berkaitan dengan kompetensi baik absolut maupun relatif. Nah, empat ini Anda pegang sebelum Anda melangkah membuat surat kuasa atau gugatan. Karena pokok dari surat kuasa ya empat ini, dan ini nanti ya masuk di gugatan ya sama empat ini. Anda kalau sudah menemukan empat ini, Anda tinggal nulis. Enggak ngarang-ngarang lagi sudah. Ya. Nah, di surat kuasa itu ada 19 komponen. Ini wajib ada saat ujian. Satu saja hilang nilai Anda berkurang. Ya, 19 ini harus ada. Makanya nanti teman-teman latihan nulis tangan. Dilatih nulis tangan. Oke. Nah, yang pertama adalah judul di bagian atas surat kuasa. Itu harus ada. Boleh ditulis surat kuasa, boleh ditulis surat kuasa khusus, boleh, tidak masalah. Yang kedua kemudian identitas pemberi kuasa. Nah, ini sesuai KTP ya. Kalau nanti biasanya kalau di soal itu ikuti yang di soal. Kalau tidak lengkap, Anda bisa buat fiktif, tidak apa-apa ya. Biasanya itu yang ada itu cuma nama, alamat. Anda harus lengkapi setidaknya umur, pekerjaan. Ya. Nah, perhatikan juga kalau nanti pemberi kuasa itu badan hukum. Kalau badan hukum maka harus menyebutkan legalitas badan hukumnya. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian yang ketiga, ada kalimat selanjutnya disebut pemberi kuasa. Jadi yang merah-merah ini ya, itu nanti harus ada. Nanti dihafal ya. Kemudian yang empat, ada kalimat dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini dengan memberikan kuasa khusus. Ini maksudnya apa? Pengalian alamat. Jadi alamatnya pemberi kuasa klien kita itu dialihkan ke alamat penerima kuasa, ke alamat kita. Itu makanya disebut memilih domisili. Sehingga kalau ada surat-surat dari pengadilan itu sudah diantar ke kantor kita, tidak lagi ke alamat klien. Karena sudah memilih domisili, pindah alamat. Dan yang kelima,
ada kalimat dengan hak substitusi dan retensi. Tadi sudah kita diskusikan ya. Apa itu substitusi dan retensi. Tapi ini harus ada. Yang keenam kemudian adalah identitas penerima kuasa. Ini identitas kita sebagai lawyer. Nanti menyebutkan nama, alamat, nanti ada contohnya ya. Dan yang ketujuh ada kalimat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ini kalau advokatnya lebih dari satu. Tetapi biasanya di dalam ujian itu selalu diharapkan ada advokat lebih dari satu. Makanya nanti kan nggak disebut, kadang disebutkan nama lawyernya, kadang enggak. Kalau tidak disebutkan, Anda cantumkan dua nama sehingga bisa mencantumkan kalimat bertindak bersama-sama ini. Kalau sudah ada dicantumkan namanya, Anda nggak boleh fiktif lagi, ikuti nama lawyer yang ada di soal. Kemudian ada kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Nah yang ke-9 ada kata khusus dan di samping kanan kiri di titik-titik begitu. Garis-garis. Itu standar surat kuasa khusus begitu. Ngikuti aja. Kemudian 10 bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai penggugat. Nah, mayoritas nanti soalnya biasanya sebagai penggugat bukan tergugat. Itu harus disebutkan. Ya, status hukumnya klien kita. Nah, yang ke-11 ini lanjutan ya untuk mengajukan gugatan perdata. Lanjut dalam perkara apa nanti disebutkan. Makanya tadi kan Anda harus tahu perkaranya, bukan prestasi atau PMH. Kemudian di pengadilan negeri ini terkait dengan kompetensi tadi, pengadilan negeri mana. Makanya dari awal 4 itu tadi sudah harus Anda temukan dulu. Agar ketika Anda nulis tidak bingung, pengadilan mana. Setelah baca soal Anda cukup cari yang 4 itu tadi. Sehingga Anda tinggal nulis surat kuasa sama gugatan. Kemudian terhadap ini juga begitu. Masuk ke subjek. Subjek siapa? Lawan. Siapa lawannya? Kalau 1 orang itu 1 orang. Kalau 2 orang, 2 orang. Minimal menyebutkan nama, pekerjaan, alamat. Kemudian dilanjutkan sebagai tergugat. Kalau ada 2, satunya jadi tergugat 1, satunya jadi tergugat 2. Ya. Kemudian kalimat di bawahnya untuk itu penerima kuasa diberikan hak dan wewenang untuk membuat. Ini paling singkat. Paling singkat itu membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan. Makanya tadi kenapa saya minta Anda menghafal tahapan. Karena itu masuk, Anda nanti kalau hafal tahapan, masuk di sini lebih enak. Membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, alat bukti, saksi, ahli. Ya hafal. Hafal tahapannya, ya hafal, tinggal nulis. Menghadap pejabat pengadilan, hakim dan panitera dan seterusnya. Tapi paling singkat itu. Kemudian di bawahnya lagi kalimat penutup. Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Setelah itu menyebutkan tempat dan tanggal surat kuasa. Dan di bawahnya lagi ada kalimat penerima kuasa dan pemberi kuasa. Lalu dibuat kotak ditulis meterai 10.000. Begitu. Kalau ujiannya. Kalau praktek kan langsung tempel. Dan kalau PT harus ada stempel dan jabatannya. Kita lihat ya contohnya. Nah ini misalnya contoh kasus ini ya, contoh kasus tentang jual beli tanah. Nah, di bagian atas itu unsur 1 tadi ya, komponen pertama judul.
Kemudian komponen kedua itu identitas pemberi kuasa, klien kita. Jadi kalau Anda bisa menghafal, itu semua itu lebih baik muncul. Nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, warga negara, alamat, pekerjaan, status perawanan pendidikan. Itu kalau Anda hafal. Kalau enggak, minimal nama, umur, jenis kelamin, agama, alamat pekerjaan. Kalau mewakili badan hukum, kan pekerjaannya ditulis direktur. Ya. Kalau tidak mewakili badan hukum, cukup ditulis pekerjaan wira swasta. Ya. Nah, kalau mewakili badan hukum, maka yang saya blok biru di bagian bawah ini harus ada. Kalau tidak mewakili badan hukum, misalnya soalnya, nanti praktek juga begitu ya, tidak hanya soal ujian ya. Praktek juga begitu. Kalau klien kita itu badan hukum, maka deskripsi tentang legalitas perusahaan itu harus ada. Nama perusahaan, nama PT-nya, alamatnya, kedudukan, kemudian pendiriannya, termasuk pendaftarannya di Kumham, itu harus muncul. Ya. Nah, kalau pribadi bukan badan hukum, maka ini hilang. Langsung selanjutnya disebut pemberi kuasa. Ya. Teman-teman harus diperhatikan. Nanti kadang-kadang soal itu ada yang mewakili badan hukum, ada enggak. Kemudian unsur keempat itu tadi ya, dalam hal domisili, soal domisili keempat. Kemudian yang kelima itu tentang hak substitusi dan retensi. Nah, kemudian unsur keenam itu adalah identitas kita, mulai dari nama. Nah, nama itu juga sama dengan klien kita tadi. Kalau bisa lengkap, selengkap itu. Kalau enggak, nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, advokat, kemudian nomor induk KTPA. Ini nomor advokatnya. Ya. Anda fiktif aja enggak apa-apa. Yang penting ada nomor induk KTPA. Masa berlaku. Pendidikan pertama ya. Nah, kalau advokat lebih dari satu, cukup yang ditulis detail itu satu saja. Yang satu cukup ditulis nama. Enggak perlu ditulis lengkap semua. Misalnya Anda gabung dengan 4 nama, satu saja. Yang 3 cukup ditulis nama-nama saja. Enggak perlu ditulis detail. Kalau ditulis semua boleh enggak? Boleh saja. Tapi ngapain? Enggak usah juga, enggak masalah. Cukup satu. Yang penting kemudian menyebutkan kantornya di mana, alamatnya di mana. Karena itu kaitannya dengan domisili yang berubah dari domisilinya klien ke kantor kita. Nah, perhatikan alamat yang ada di uraian dengan alamat di kantor itu boleh sama, boleh tidak. Boleh disamakan dengan alamat kantor, boleh alamat rumah, kemudian kantornya boleh. Karena nanti yang dipakai domisili tetap alamat kantor yang di bawah itu. Ya. Oke. Kemudian ada kalimat baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ini unsur ketujuh ya. Kemudian selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, unsur 8. Unsur-unsur ini teman-teman sekalian, Anda tidak perlu menghafal persis kalimat ini, tidak harus. Yang penting unsur itu muncul gitu. Kata-katanya Anda bisa karang sendiri, tidak masalah. Yang penting poinnya, Anda ingat-ingat poinnya saja. Jangan kata per kata, nanti pusing. Poinnya saja.
Kemudian unsur ke-9 khusus, itu satu unsur tersendiri, khusus. Jadi begitu. Di bawahnya baru bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Itu kan kita bisa menghafal lebih mudah ya. Bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat. Jadi enggak harus sama. Bertindak mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat juga boleh, tidak masalah. Yang penting poinnya adalah Anda bertindak mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat, itu poinnya. Kata-katanya bisa panjang, bisa pendek, terserah. Kemudian tujuannya yang ke-11 untuk mengajukan gugatan perdata atau untuk mengajukan gugatan itu juga boleh. Nah, selanjutnya adalah jenis gugatannya apa? Misalnya waris, BMH, wan prestasi, macam-macam. Kemudian setelah itu pengadilannya. Maka Anda harus paham kompetensi yang tadi ya. Di pengadilan mana? Pengadilan Negeri Surabaya, Jakarta, atau mana terserah. Terhadap itu Anda bisa ganti dengan melawan juga boleh. Ya, terhadap. Karena setelah itu lawannya. Kalau satu, maka tidak perlu angka 1, 2. Melawan itu langsung nyambung. Melawan Joko Wiraswasta bertempat tinggal di ini sebagai tergugat. Kalau satu, ya. Kalau 2, Anda harus bikin angka 1 Joko Wiraswasta sebagai tergugat 1, 2 Jono Wiraswasta sebagai tergugat 2. Ya, jadi kalau cuma 1 nyambung saja, nggak usah dispasi, nggak usah paragraf tersendiri. Tapi kalau lebih dari 1 Anda bikin paragraf tersendiri begini. Ya, oke. Kemudian baru kewenangannya. Di bagian setelah lawan itu kewenangan. Tadi yang saya sampaikan, Anda cukup singkat saja. Untuk itu penerima kuasa berwenang untuk membuat, menandatangani, mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, bukti, saksi, menghadap hakim, menghadap ketua pengadilan, panitera, itu cukup. Nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau di praktek ya Anda ngikuti ini standar. Tapi kalau ujian cukup itu saja. Nggak masalah. Yang penting memenuhi unsur. Ya. Anda juga bisa memasukkan itu ya, mewakili dalam pembelaan perkara di tingkat banding dan kasasi boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Ya. Atau ditambahkan penerima diperkenan melakukan segala upaya hukum itu juga boleh. Enggak juga enggak masalah. Yang penting Anda menyebutkan kewenangan soal membuat, menandatangani, mengajukan gugatan, replik, kemudian apa? Bukti, terus saksi, menghadap pengadilan, menghadap hakim, menghadiri persidangan. Sudah itu cukup. Ya, Anda ingat-ingat itu saja. Jangan mengikuti kata-kata nanti. Baru kemudian yang ke-16 penutup. Demikian surat kuasa dibuat. Nah, itu kalimat penutup itu terserah. Tidak harus sama. Yang penting ada kalimat penutup. Nah, kemudian unsur 17 itu tadi. Tempat dan tanggal dibuat surat kuasa. Nah, nanti itu berarti kalau ujian kalau Anda ikut di Surabaya berarti Surabaya tanggalnya ngikut tanggal ujian itu. Ya. Kemudian ada penerima kuasa, pemberi kuasa, itu unsur tersendiri. Nah, dibuat gitu ya. Teman-teman perhatikan, penerima kuasa itu di sisi kiri, pemberi kuasa sisi kanan. Ya, kalau satu ya cukup rata dengan pemberi kuasa. Kalau 2 bisa ke bawah. Ya. Nah, kalau
pribadi, pemberi kuasa pribadi itu cukup menyebutkan nama, materai, dibuat kotak, materai 10.000, ditulis gitu nanti di ujian ya. Dibuatkan kotak, ditulis materai 10.000. Karena itu bagian dari komponen, nggak boleh hilang. Tapi kalau badan hukum Anda harus membuat stempel, seolah-olah stempel, kemudian ditulis di bawahnya jabatannya, direktur. Kalau pribadi, tidak usah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita coba membuat surat kuasa. Tolong dibagikan. Kita praktek buat surat kuasa ya. Cek. Yang di rumah praktek ya, mengikuti praktek agar teman-teman bisa belajar apakah benar apa tidak. Oke. Ini kasusnya ya, kronologinya. Anda buat surat kuasa waktu 20 menit. Ya? Boleh, apa-apa ini kan pasti boleh. Ya. Yang di rumah bikin juga ya, agar tahu apakah Anda sudah benar apa enggak nanti ya. Jadi Anda juga bikin surat kuasa sesuai dengan kronologi itu. Oh ya. Kelihatan ya? Belum kelihatan.
Kelihatan? Tidak kelihatan? Ya? Teman-teman nanti di rumah membiasakan ya. Tulis. Karena waktunya tidak panjang. Waktunya itu cuma 90 menit itu untuk surat puasa dan gugatan. Gugatan lebih panjang lagi. Bayangkan. Kalau Anda tidak membiasakan menulis tangan. Kebanyakan itu yang tidak lulus itu baru dapat separuh. Surat puasanya selesai, gugatannya baru separuh, waktunya habis. Kata dan kalimatnya itu tidak usah persis. Biasakan poinnya saja, menghafal poin. Tapi misalnya judul, baik, identitas, bahasa, pelayan. Definisi sekian.
Nanti di rumah sambil nyontek apa nyontek.
5 menit lagi. Waktu sudah selesai. Saya close ya. Saya close dulu ya. Ya, yang belum selesai dilanjutkan aja. Ini yang saya close. Oke, sudah semua. Selesai. Oke, sudah waktu habis. Ada yang belum selesai? Nggak apa-apa. Saudara-saudara, oke, waktunya habis ya. 20 menit. Persis. Yang belum selesai, enggak apa-apa. Artinya Anda butuh belajar nulis lebih panjang.
Nggak apa-apa, itu ngukur diri saja, nggak dinilai. Anda menilai diri sendiri saja. Nah, yang penting agar Anda tidak bolak-balik. Biasanya yang lama itu bolak-balik. Itu nanti Anda nulis jawaban itu di soal situ, bukan lembar tersendiri. Sehingga nanti Anda kalau bolak-balik akan kesulitan, butuh waktu panjang. Nah, makanya caranya adalah Anda temukan kunci 4 itu tadi. Apa tadi? Subjek, terus objek, terus perkara, terus pengadilan. Nah, kita cek sekarang. Subjeknya berarti siapa penggugatnya? Joko. Oke. Tergugatnya Rudi. Oke, kita nemu subjeknya. Objeknya sekarang, apa objeknya? Tanah. Oke. Kemudian perkaranya. Perkaranya apa? Ya? PMH. Ya, perbuatan melawan hukum. Sekarang pengadilannya, di mana pengadilannya? Ya? Kenapa pengadilan Bandung? Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Untuk objek berupa tanah itu, kalau menurut HIR, itu di tempat objek berada sepanjang alamatnya tidak diketahui. Itu HIR. Ya. Kalau RBG tidak peduli alamatnya diketahui atau tidak diketahui, berada di objek. Makanya Anda perhatikan tempatnya di mana. Kalau Jawa dan Madura berlaku apa? Ya? Kalau di luar Jawa Madura berlaku apa? RBG. Maka yang berlaku di Jawa yang Madura ya HIR. Anda harus mengikuti HIR. Kalau HIR berarti di mana menggugatnya? Di tempat tinggal tergugat. Kalau tidak diketahui baru di tempat objek tetap berada. Anda lihat di pasalnya, tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau RBG memang nggak peduli. Jadi di luar Jawa itu, di luar Jawa nggak peduli diketahui atau tidak diketahui di tempat objek berada. Nah, itu perhatikan ya. Tadi sudah kita singgung. Jadi pilihan untuk objek itu kalau alamatnya diketahui maka di tempat tergugat tinggal. Tapi kalau tidak diketahui tempat objek tetap berada. Itu HIR. Kalau RBG nggak peduli tempat tinggal, langsung pada objek. Nanti dibaca pasalnya. Jadi tempat pengadilannya masuk di Surabaya. Tapi biasanya di dalam praktek itu diakali. Akali gimana? Yes, pura-pura nggak tahu alamatnya. Kalau nggak tahu alamatnya berarti di mana? Tempat diam tergugat. Karena tergugat diam di tanah itu, ya di situ. Bisa dipahami ya? Praktek berbeda, gitu caranya. Jadi ya anggap aja Anda tahu alamatnya. Gitu. Kalau non praktek. Tapi kalau di soal nanti Anda lihat soalnya. Jadi kalau ada yang benar angkat tangan. Ada lagi. Lumayan ada 3. Tidak apa-apa ini kan belajar ya teman-teman ya.
Oke. Jadi kalau nanti Anda ujian itu Anda cari 4 itu dulu. Dari soal itu Anda cari 4 itu dulu. Tidak usah membaca soal membaca terlalu. Anda cari 4 itu saja dulu. Anda baca semua, setelah itu cari subjeknya itu siapa gitu. Objeknya ini apa? Perkaranya apa? Pengadilan mana? Sudah cukup itu. Enggak usah lihat yang lain sudah. Kan cuma itu kuncinya. Di surat kuasa itu di gugatan juga itu. Jadi bagaimana kita mendeteksi atau kita mengidentifikasi kasus itu dari kunci 4 itu saja. Itu enggak diajarkan di kampus, enggak diajarkan di mana-mana. Itu teori yang saya bikin. Tapi memang itu yang dipakai. Jadi Anda menemukan 4 itu saja, Anda sudah bisa mendeteksi. Anda sudah bisa membuat surat kuasa. Anda nanti kalau mau nanya klien, nanya apa, 4 itu saja yang harus dipenuhi. Objeknya siapa itu digali. Objeknya apa digali. Nanti baru kita bisa menemukan, oh ini perkara ini, pengadilannya yang berwenang ini. Segampang itu kalau kita tahu rumusnya. Kalau enggak ya bisa bulet ayo, namanya orang enggak tahu. Ya. Oke. Nanti teman-teman bisa mengulang sendiri ya. Sekarang kita akan lanjut. Saya akan lanjutkan pembahasan surat kuasa sudah, berarti kita masuk di gugatan. Nah, teman-teman, gugatan itu juga ada 19 komponen. Ini sudah saya share ya. Nanti ini juga harus dihafal apa saja yang harus ada di surat gugatan. Karena penilaiannya itu ini ya. Nah, kita lihat langsung karena waktu ya. Kita lihat langsung di surat gugatannya saja. Nah, teman-teman bisa mungkin tidak seberapa kelihatan ya kalau dari situ ya. Nah, ini contoh sesuai dengan surat kuasa yang tadi, bukan yang kasus yang dipraktekkan. Komponen pertama atau unsur pertama adalah pengadilannya. Jadi kepada yang terhormat ketua pengadilan ya. Tidak perlu ada bapak atau ibu, enggak perlu. Karena ketua pengadilan bisa berubah-ubah, bisa bapak, bisa ibu. Kadang-kadang ada bapak ketua pengadilan, enggak usah bapak ibu. Langsung kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri. Atau kalau perceraian ketua pengadilan agama gitu. Terserah nanti sesuai dengan kompetensinya yang ada di soal atau kasus. Ya, kita soal ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu unsur. Jadi kepada ketua pengadilan alamat kota. Kemudian komponen kedua perihalnya. Nah, perihal itu yang di bagian komponen 1 itu kita ambil dari pengadilannya tadi. Komponen kedua kita ambil dari mana? Dari perkaranya. Kita kan sudah nemu. Sudah perlu ngarang lagi sudah nemu. Perihalnya berarti apa? Gugatan bahan prestasi. Kalau yang soal tadi gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Kalau waris, gugatan waris. Perceraian, gugatan perceraian. Ya. Itu satu komponen. Kemudian komponen ketiga, ini identitas dari pengacara. Ya. Kita bisa kopas dari yang ada di surat kuasa. Gampang ya. Kemudian berikutnya komponen keempat adalah dasar kita mewakili. Ya, tadi komponen ketiga tadi ada menyebutkan domisili ya, jangan lupa. Pokoknya Anda kopas dari sama persis dengan yang ada di surat kuasa. Nama pengacara dan alamat kantor itu enggak berbeda. Komponen keempat adalah dasar kita mewakili. Apa dasarnya? Berarti surat kuasa khusus.
Anda sebutkan tanggal sesuai dengan tanggal surat kuasanya. Anda tadi bikin tanggal berapa, yaitu sama. Berdasarkan surat kuasa tanggal dalam kurung terlampir harus ada ya. Itu satu komponen. Kemudian komponen kelima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami. Itu satu komponen tersendiri. Nah, baru setelah itu menyebut nama dan alamat klien. Misalnya tadi Joko, laki-laki, wira swasta, beralamat di jalan apa tadi. Ya. Selanjutnya disebut penggugat. Kalau badan hukum Anda harus menyebutkan legalitas PT-nya. Makanya lebih berat. Tapi itu jarang sekali. Yang sering itu pribadi-pribadi. Tapi siapa tahu soalnya nanti ternyata badan hukum. Jadi Anda juga harus menghafal. Isinya itu pokoknya nama PT, domisili PT, akta pendirian, kemudian pendaftaran. Sudah itu. Anda nomor-nomornya akan bisa fiktif. Yang penting diingat-ingat nama PT-nya, kedudukan PT, domisili atau alamat, akta pendiriannya. Nah, biasanya dibuat di hadapan notaris, itu kan standar. Kemudian yang terakhir pendaftarannya di Kumham. Nah, itu. Biasanya nomornya didului AHU nomor sekian-sekian. Ya. Selanjutnya disebut penggugat. Nah, itu. Kata-katanya bisa, tapi intinya Anda hafal poin-poinnya saja. Itu unsur keenam. Kemudian komponen atau unsur ketujuh adalah dengan ini mengajukan gugatan. Kalau wan prestasi ya wan prestasi. Kalau PM ya perbuatan melawan hukum terhadap atau melawan boleh. Kalau tergugatnya satu, nyambung langsung. Sama dengan surat kuasa tadi. Kalau tergugatnya dua, dibuat paragraf tersendiri. Ini hampir sama dengan surat kuasa. Enggak beda jauh. Ya. Nah, di bawahnya ada komponen tentang kalau lebih dari satu ya. Tentang penyebutan. Jadi kalau satu enggak usah. Kalau dua harus ada. Selanjutnya tergugat satu dan tergugat dua secara bersama-sama disebut sebagai para tergugat. Itu harus ada. Kenapa? Karena nanti di posita Anda menyebutkan, tidak lagi menyebut tergugat satu, tergugat dua, Anda, tapi langsung para tergugat. Sehingga Anda harus menyebutkan duluan. Kemudian komponen ke-9 ini positanya. Alasan-alasan gugatan biasanya didahului dengan kata adapun alasan dan dasar gugatan sebagai berikut. Atau Anda bahwa alasan-alasan dan dasar gugatan sebagai berikut boleh. Itu satu komponen tersendiri. Kalimat itu satu komponen tersendiri. Kalimat pembuka sebelum posita. Nah, baru kemudian Anda menguraikan posita. Saudara-saudara sekalian, posita itu tidak usah panjang-panjang. 9 atau 10 itu sudah cukup. Yang penting isinya adalah menguraikan tentang hubungan hukum, satu. Kemudian perbuatan tergugat, dua. Kemudian akibat perbuatan muncul ya kerugian. Setelah itu baru kemudian meminta yang sesuai dengan petitum yang nanti arahnya ke petitum. Nah, jadi isinya posita itu cuma menunjukkan hubungan hukum bahwa antara penggugat dan tergugat punya hubungan hukum. Anda ceritakan misalnya penggugat itu siapa, tergugat siapa, terus kedua penggugat melakukan apa. Misalnya kalau jual beli ya begini. Misalnya ya bahwa penggugat adalah pemilik mobil, misalnya begitu. Gitu.
Terus bahwa penggugat dan tergugat melakukan jual beli terhadap mobil milik penggugat. Bahwa itu kan hubungan hukum di situ ya, menceritakan hubungan hukum dulu ya. Bahwa dua-duanya ini ada hubungan hukum. Ceritakan dulu penggugat itu siapa? Pemilik mobil. Dua, kemudian ada transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat. Baru kemudian perbuatannya tergugat. Wah. Ya, jadi misalnya bahwa penggugat telah menyerahkan mobil, tetapi tergugat tidak membayar. Nah, itu kan perbuatannya. Ya, jadi ada perbuatan tergugat yang salah di situ. Nah, nah, kemudian baru menyatakan bahwa perbuatan tergugat termasuk perbuatan wan prestasi. Nah, kan gampang, mudah diingat ya. Saya tidak menceritakan di sini agar Anda tidak terpaku dengan kata-kata ini. Tapi intinya posita itu menceritakan begitu. Satu, menceritakan siapa itu penggugat, kemudian hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, apa yang sudah dilakukan penggugat dan apa yang sudah dilakukan tergugat. Nah, setelah itu menyatakan perbuatan tergugat itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Bisa dipahami ya? Jadi nanti urutannya begitu, kata-katanya Anda tinggal mengikuti posita. Itu bagian dari komponen ke-10 ya. Kemudian komponen ke-11 baru ngomong kerugian. Akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian. Nah, itu satu komponen tersendiri. Sebesar 150 juta misalnya seharga mobil atau 200 juta. Itu satu komponen tersendiri. Nah, setelah itu baru Anda meminta masuk bagian petitumnya yang akan dituntut. Misalnya Anda meminta agar pengadilan melakukan tindakan agar kerugian tidak bertambah misalnya. Atau kemudian meminta agar pengadilan melakukan sita terhadap barang yang dibawa tergugat. Itu pokoknya posita. Itu tuntutan tapi masuk di posita. Agar membayar ganti rugi. Nah itu dimasukkan. Nah itu nanti bisa masuk di petitum akhirnya. Terserah minta apa saja. Yang penting ada beberapa yang biasanya harus ada itu. Misalnya permintaan untuk penggugat minta agar pengadilan menyatakan tergugat menghentikan kegiatan misalnya. Atau agar pengadilan menyita. Nah, itu harus ada ya, harus ada. Jadi dua itu harus ada. Lainnya misalnya membayar ganti rugi, duangsom misalnya, atau menyatakan putusan serta-merta, itu boleh ada, boleh enggak. Yang penting harus ada permintaan sita. Sita itu mesti muncul karena itu satu komponen sendiri. Ya, penyitaan. Nah, minta disita hartanya milik tergugat. Baru kemudian langsung masuk di bagian petitum. Diawali dengan kalimat berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon pengadilan memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan. Itu kalimatnya itu Anda bikin terserah. Yang penting Anda itu kalimat pembuka untuk Anda meminta gitu. Tapi standarnya biasanya begitu, berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon pengadilan menjatuhkan putusan, itu juga tidak apa-apa. Tapi Anda jelaskan berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar pengadilan negeri Surabaya atau majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan, detail gitu juga boleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau Anda bisa menghafal detail lebih bagus.
Itu satu komponen tersendiri. Baru kemudian bagian dari petitum. Yang pertama adalah petitum provisi. Provisi yang tadi minta agar tergugat menghentikan perbuatannya. Itu provisi. Provisi itu adalah permintaan yang sifatnya pendahuluan. Tapi biasanya tidak pernah dikabulkan oleh pengadilan. Tapi itu menjadi satu komponen. Satu komponen. Sehingga Anda kalau di praktek biasanya jarang dipakai. Tapi kalau di ujian Anda munculkan, itu kalimat provisi Anda munculkan. Sita provisi itu Anda munculkan, ya, di ujian. Karena itu masuk komponen. Kalau di praktek, tidak masalah. Tidak perlu minta sita, tidak masalah. Karena sita itu bayar, Bapak Ibu sekalian. Tidak gratis. Apalagi kalau rumah besar, mahal. Penetapan sita itu bayar. Belum tentu kliennya mau. Tapi di dalam praktek itu jarang. Makanya ini untuk ujian saja. Karena itu bagian dari komponen. Anda keluarkan. Ya. Baru setelah itu petitum dalam pokok perkara. Pertanyaannya, kok tidak ada eksepsi? Ya enggak, ini gugatan. Kan gitu. Kadang-kadang ada eksepsi. Saya heran, ini gugatan kok ada eksepsi. Ada juga yang bikin lucu. Oke ya, dalam pokok perkara. Jadi ada dalam provisi untuk menghentikan kegiatan agar kerugian, maksudnya agar kerugian penggugat itu tidak semakin banyak. Gitu. Dalam pokok perkara itu perhatikan teman-teman ya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama itu wajib ada, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, wajib ada ya. Itu semua gugatan wajib ada itu. Satu itu pokoknya isinya mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Kadang ada mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga boleh. Serah. Yang kedua kemudian deklaratoir. Itu tadi yang saya bilang. Apa? Pernyataan. Menyatakan. Kalau jual beli nanti minta menyatakan jual beli sah secara hukum. Menyatakan akta jual beli nomor sekian sah secara hukum. Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat sah secara hukum. Itu agar apa? Perjanjiannya dinyatakan sah. Deklarasi. Ya. Yang ketiga, ini khusus di ujian ya, praktek boleh enggak? Karena tadi minta sita, maka menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan pengadilan atas objek berupa bla bla bla. Itu di soal, ngikuti di soal. Jadi itu masih deklarator ya. Jadi pernyataan, kalau perjanjian ya, pernyataan perjanjian sah, dua pernyataan sita sah. Yang ketiga menyatakan perbuatannya tergugat. Misalnya menyatakan tergugat melakukan prestasi, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, itu masih pernyataan. Pernyataan setidaknya ada 3. Baru kemudian kondemnator. Apa kondemnator? Menghukum. Menghukum tergugat menyerahkan mobil. Menghukum tergugat menyerahkan tanah kepada penggugat. Nah, itu harus ada. Kemudian bisa ditambahkan menghukum tergugat membayar ganti rugi terhadap penggugat sebesar 1 miliar. Dan juga bisa ditambahkan menghukum tergugat membayar uang paksa. Ini enggak harus. Uang paksa harus. Boleh dipakai, boleh. Ya, harus tergantung kasusnya ya. Kemudian terakhir menghukum tergugat membayar biaya perkara. Jadi yang nomor 1 dan terakhir itu wajib ada. 1 mengabulkan gugatan seluruhnya. Terakhir menghukum tergugat membayar biaya perkara. Itu penutup.
dibuka dengan mengabulkan gugatan seluruhnya, ditutup dengan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Nah, itu jangan lupa. Jangan ketinggalan. Itu karena pasti dilihat oleh penilai. Kadang buahnya itu mungkin yang tengah-tengah nggak sudah dilihat, tapi atas bawah pasti dilihat. Ya. Baru kemudian tuntutan tambahan atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Itu juga harus muncul. Di praktek boleh muncul, boleh enggak. Tapi nanti di ujian Anda munculkan. Karena itu satu komponen tersendiri. Ya. Nah, kemudian terakhir sama dengan surat kuasa ya, tanggal dan tempat gugatan dibuat. Nah, hanya saja yang tanda tangan hanya kuasa hukumnya. Penggugatnya tidak ikut-ikut. Gampang. Tapi nanti prakteknya mungkin agak. Makanya teman-teman kalau melihat nanti yang dari catatan saya, jangan dihafal kata per kata saya. Saya selalu menyampaikan begitu. Jangan dihafal kata. Anda ambil poin-poinnya saja. Karena nanti kasus berbeda. Anda bingung kalau menghafal kata-kata saya kan. Anda misalnya petitum. Petitum dibuka dengan mengabulkan gugatan seluruhnya. Ditutup dengan menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara. Itu Anda hafal Anda. Hari ini Anda mungkin hafal sudah kan. Tinggal tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu kan pernyataan sama menghukum. Nah, pernyataan itu yang pertama kalau perjanjian ada menyatakan perjanjian sah. Kalau tidak ada perjanjian ya langsung menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum. Misalnya gitu. Kemudian menyatakan sah sita jaminan itu harus ada. Sita kan muncul. Baru kemudian menghukum tergugat untuk menyerahkan rumah kepada penggugat. Nah, sudah. Gampang kan? Nah, gampang. Tapi nanti waktu praktek belum tentu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Dada? Mudah-mudahan. Tapi nanti kalau waktu tryout ketemu saya lagi, nanti kita tryout. Tak kasih soal yang dari ujian. Saya kebetulan kan ngawasi ujian. Jadi kalau Anda ujian pasti ketemu saya. Ada beberapa soal nanti. Saya kalau tryout itu saya kasih soal-soal yang pernah muncul. Sehingga Anda bisa tahu kalimat. Kalau ini kan bukan soal yang muncul. Karena saya bikin sendiri. Nanti waktu tryout saya kasih soal yang memang kata perkatanya dari Pradi. Sehingga Anda bisa memahami betul. Karena berbeda. Baik teman-teman sekalian. Kalau enggak ada. Saya punya buku satu. Tadi yang tanya tadi siapa Mas? Oh ya Mas. Nih, yang belakangnya itu. Ya sama-sama. Itu deh. Belakangnya. Ini loh. Bukan yang jawabnya. Ya. Saya kasih buku. Yang jawab pertama tadi. Oke. Ini buku saya. Buku tentang kewenangan hakim dalam menafsirkan kontrak. Itu buku tafsir kasus-kasus perjanjian. Tapi teman-teman bisa download di internet karena itu saya bagikan secara gratis. Itu saya nyetak buku, saya bagi ke hakim-hakim. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atensinya. Bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan. Mohon maaf atas khilaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti kalau ikut ujian lulus semua menjadi advokat yang sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Zamroni SHMH.
Dan saya juga berterima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk menjadi pemateri di hari ini dari sesi pertama hingga sesi ketiga. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan nantinya peserta bisa lolos ujian profesi advokat. Amin. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas atensinya kepada para peserta yang hari ini masih semangat melakukan pembekalan hingga dari sesi pertama hingga sesi ketiga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum keluar ruangan, kita foto dulu bersama dengan pemateri. Silakan maju ke depan.